Limbat. Oh, Nah, Limbat itu nih. dengan saya tahun 2000 sama-sama kita keliling ke Sulawesi kemana. Tapi alirannya beda. Kalau saya arahnya ke Ramalan atau Tenung ya. Nah, kan kenapa ada orang kembar tiga, nasibnya bisa berbeda. Satu Ya. contoh jadi pejabat, kedua jadi penjahat, ketiga menjadi penjahit pete. Nah, contoh sekarang seseorang yang lahir pada dauhnya pada pete. Iya. Orang tersebut akan banyak bicara. Walaupun keluarganya itu kalem, dia akan banyak ngomong aja gitu. Padahal zaman sekarang, fenomena oknum-oknum tapakan, api yang lainnya itu langsung tidak ada pernah belajar, langsung ketedunan, kerohan, kemudian merasa bahwa ngiring ide betara dan kemudian mempunyai kemampuan tersebut. Bahkan pejabat yang sangat terkenal sekali, baik di pusat maupun di daerah Bali sendiri. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti dalam acara Bali Skala ini Skala, tentunya dengan narasumber yang spektakuler yaitu Jero Master Made Bayu Gendeng. Dan sebelum kita memulai perbincangan, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra Jero Bayu. Astungkara Rahayu. Punapi gatra becek. Ya, Tribuners, Jero Bayu ini adalah seorang penenung yang memang dikenal dengan nama Tenung Bayu Gana. Jadi kita akan memulai perbincangan dengan bertanya, bagaimana Jero mengawali karir di dunia tenung, Jero? Jadi sebenarnya saya belajar tenung cukup lama, dari tahun 1996 kebetulan keluarga penglingsir dari garis ayah itu adalah penulis lontar dari ibu saya dari Keraton Jogja. Jadi, Keraton Jogja. Jadi jelas dua terah niki selalu dalam kehidupan leluhur-leluhur kita pasti menggunakan yang namanya prediksi atau tenung tersebut. Perlu kita ketahui antara ramalan dan prediksi itu berbeda sebenarnya. Oh, berbeda nggak Jerome? Jadi kalau ramalan itu banyak menggunakan intuisi, banyak menggunakan yang namanya the sixth sense, sedangkan prediksi ada data-data yang dilibatkan di sana. Nah, tenung Bayu Gana ini adalah campuran daripada prediksi dan ramalan itu. Nah, setelah itu tahun 2000 kebetulan saya dipercaya oleh beberapa kelompok supranatural, waktu itu paranormal. Kebetulan dari Bali saya bisa sampai praktek di beberapa tempat di luar Bali. Oh, berarti Jero praktek menenung di luar Bali juga? Di luar Bali. Jadi saya kemudian dipercaya oleh beberapa paguyuban supranatural waktu itu. Tahun 1999 saya mulai berangkatnya keluar. Kriteria yang digunakan, kenapa saya bisa berangkat, saya tidak bisa mengetahui kenapa mereka memilih saya untuk dianggap mewakili Bali waktu itu. Jadi saya praktek pernah di Jakarta, Sulawesi, Gorontalo, Makassar, Bone, Pawatan, Sumatera, Palembang, Batam, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Itu jadi, hampir keliling Indonesia berarti Jero? Habis. Jadi kalau Jawa itu sudah habis, lalu Sumbawa, Kupang, dan kita sering bekerja sama dengan media-media yang ada di sana. Jadi media ada di sana dan saya sering juga menjadi narasumber seperti di TV yang ada di daerah Riau. Apa itu tenung Bayu Gana? Itu adalah modifikasi gabungan dari banyak tenung yang ada di Nusantara maupun di lapisan dunia. Jadi itu saya gabungkan dari tenung pedewasaan, dewasa di Bali sendiri, kemudian pranata mangsa, kemudian saya gabungkan dengan palmistry, numerologi, grafologi, ilmu badzi, dan lain sebagainya.
itu yang saya gabungkan saling melengkapi, kemudian itu yang dinamakan Bayugana. Kenapa saya memakai nama Bayugana? Kembali dari kita mengambil tentang kisah, kalau pernah mengetahui kisah tentang yang Dewi Uma, ketika yang Dewi Uma itu diutus oleh Yang Betara Guru untuk turun ke bumi mencari susu yang bisa diperoleh daripada Gopala. Perjalanan-perjalanan yang Dewi Uma itu di bumi ini itu terbaca oleh tenung daripada putra beliau, Dewa Ganesha, Betara Gana. Nah, di sana tenungnya. Sampai pada suatu kisah ada sedikit tragedi hingga akhirnya tenung daripada lontar nikel ada beberapa lembar kegeseng. Itulah kisah kemudian kenapa Dewi Durga menjadi penguasa di Gandamayit. Nah, artinya di sini dewa daripada tenung punika adalah Dewa Gana. Itulah yang Dewa Gana atau Dewa Ganesha, makanya Betara Gana. Nah, makanya yang saya ini kan adalah berdasarkan daripada kisah tersebut. Makanya dinamakan Bayugana. Bayugana. Jadi Jero berharap agar tenung ini menjadi ramalan yang layaknya karunia dari Betara Ganesha. Betul. Nah, Jero tadi kan juga mengatakan di awal bahwa ada perbedaan antara ramalan dengan tenung. Nah, ini kebedaannya Jero. Jadi ramalan dengan prediksi. Nah, tenung itu ramalan. Jadi begini, kalau ramalan itu pada umumnya banyak berdasarkan intuisi, kemampuan-kemampuan seseorang supranatural. Saya berbicara tentang supranatural, bukan spiritual, supranatural atau metafisika. Seseorang berdasarkan simpanan-simpanan pengetahuan akasik rekod, berdasarkan karma-karma masa lalu, seseorang bisa memprediksi kehidupan ke depannya. Perlu diketahui, nasib bisa diperbaiki. Namun takdir tidak bisa. Takdir itu berhubungan dengan sancita karma, parabda karma. Karma. Begitu juga pahala. Pahala juga itulah bagian daripada karma-karma tersebut. Nah, di sini yang mendukung ramalan-ramalan itu biasanya the sixteen, akasik record, simpanan-simpanan pengetahuan di masa lalu. Nah, kalau prediksi itu ada data-data yang mendukung. Contoh nih saya bilang. BMKG katanya. Ya, saya sekarang contoh bilang. Ketika mendung, kemudian anginnya ribut, burung-burung berterbangan, itu kan bisa jadi akan turun hujan. Itu apakah ramalan atau prediksi? Prediksi ini kan. Prediksi, karena didukung oleh data-data yang akurat. Namun kembali semua itu adalah kekuasaan daripada Sang Yang Wenang. Manusia cuma bisa memprediksi. Patah sekali tiang, pakai hitungan, niki, tapi belum tentu juga. Jadi data-data yang sesuai mendukung daripada prediksi itu belum tentu juga 100% seperti apa yang saya katakan kembali tadi, bahwa sebagian beberapa lontar-lontar daripada yang Betara Gana itu kegeseng. Artinya tidak ada manusia yang bisa meramal, memprediksi 100%. Seorang 100% benar. Itu adalah mutlak daripada kekuasaan daripada Yang Wenang. Nah, di sini uniknya penggabungan itu bisa mungkin saya jelaskan. Tenung Bayugana itu bisa dihitung perwataan seseorang secara detail. Itu bedanya. Secara detail itu berdasarkan saya pernah belajar dari tahun 96. Ada salah satu teman saya yang ikut, mungkin juga terkenal ya, nanti menjadi musuh bebuyutan. Wah, musuh bebuyutan. Bahlim, Limbat. Nah, Limbat itu dengan saya tahun 2000 sama-sama kita keliling ke Sulawesi kemana. Tapi alirannya beda. Kalau saya arahnya ke ramalan atau tenung ya. Nah, di sini kelahiran atau watak seseorang itu bisa dihitung pertama kan menggunakan pewaran. Pewaran ya. Jadi sana ada Ekawara, Dwiwara, Saptawara, dan Pancawara dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian akan menghasilkan yang dinamakan bekel urip. Nah,
jangka bekal urip itu adalah bisa beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Nah, namun bedanya di Bayugana, uniknya setelah saya rangkai itu bisa meramal seseorang berdasarkan prediksi itu dengan hitungan-hitungan rahasia dari Bayugana. Kita bisa meramal untuk besok. Besok Punapi pemarginya, 2 hari lagi bagaimana, 3 hari. Nah, itu bedanya. Jadi bukan harus kalau kita menggunakan Pals Rigati dan lain sebagainya, pasti jangkanya sampai 6 tahun ke depan. Nah, kalau di Bayugana bisa besok, 2 hari lagi. Nah, itu dengan rumus-rumus Bayugana. Lalu kemudian di sini, tadi kan pewaran ya, tadi sudah pewaran ya. Sekarang dilanjutkan dengan pewukon. Nah, ketika pewukon itu kan mencakup watak berdasarkan dewa-dewa yang menguasai, kemudian ada kayune, napi. Nah, di Bayugana, pewukon ini nanti digabungkan dengan pengelong dan penanggal. Itu uniknya. Pada umumnya kan pewukon, alahing, penanggal dan pengelong. Nah, kita di sini digabungkan di Bayugana. Penggabungan tersebut itu akan menghasilkan pengaruh daripada orang tersebut. Nanti akan dipengaruhi, sangat dipengaruhi. Itu yang membedakan kalau digabungan di Bayugana. Tetapi tetap saya memakai ada beberapa acuan seperti itu. Setelah merangkum, lalu kemudian di atas itu akan kita hitung lagi daripada sasih orang tersebut. Nah, sasih ini ya, jadi dengan jarak waktu 35 hari ya, dikombinasikan dengan zodiak dan horoskop. Nah, ini kan belum pernah terjadi kan? Di Bayugana ketika saya pernah belajar, kebetulan sekali Singampura niki bukan menyombongkan, saya pernah belajar di Batam sampai ke Singapura ya waktu itu. Ada kesempatan tahun 2006-2007 itu ternyata zodiak dan horoskop ini berbeda. Jadi bukan sama, zodiak dengan horoskop itu tidak sama. Nah, itu ada arti ulasannya. Nah, di sini kemudian saya padukan kombinasikan dengan sasih. Nah, ini rangkuman inilah yang ada penambahan lebih detail sekali terhadap seseorang yang ingin diramal dengan tenung Bayugana. Nah, sekarang belum lagi selesai lagi. Jadi makanya kalau ngeramal di Bayugana itu bisa lumayan lama nih. Nah, setelah itu baru kita ketahui dulu jam kelahirannya. Kalau umpamanya ketahuan jam kelahirannya, itu lebih bagus. Nah, siapa tahu mungkin ingin lebih detail. Ini disinilah kita akan bisa menjabarkan kenapa ada orang kembar 3. Nasibnya bisa berbeda. Satu contoh jadi pejabat, kedua jadi penjahat, ketiga menjadi penjahit. Nah, itu di sini baru ketahuan. Nah, kemudian ada jam kelahiran. Jam kelahiran itu berhubungan dengan dauh. Nah, di luar itu juga ada ilmu namanya bazi. Ilmu bazi. Nah, ilmu bazi yang pernah kebetulan saya mendapatkan dari seorang master, itu saya kombinasikan dengan ilmu tersebut. Nah, di sanalah kita akan mendapatkan angka-angka. Ya, jadi seperti contohnya kalau di dauh itu nanti ada namanya susunyo, kerte, pete. Nah, contoh sekarang seseorang yang lahir pada dauhnya pada pete. Orang tersebut akan banyak bicara. Walaupun keluarganya itu kalem, dia akan banyak ngomong aja gitu. Padahal bapak ibunya tidak ada karena dia lahirnya pada dauhnya pada pete. Ada pengaruhnya. Nah, pengaruh. Nah, sekarang belum tentu juga orang yang pete itu ember, belum tentu. Maksudnya banyak bicara, gitu. Nah, kita lihat kemudian ring pewaran. Nah, di ring pewaran itu ternyata orang tersebut, anak tersebut memang jatuh dauhnya itu di pete, tetapi ketika kita hitung itu jatuhnya pada ekewara. Jadi jatuhnya pada pada duiwara. Jadi ketika jatuhnya pada pepat, walaupun seseorang itu banyak bicara, tetapi bisa menyimpan rahasia. Nah, itu berguna sekali kalau di perusahaan kita punya karyawan. Tetapi bahayanya ketika jatuhnya di pete, kemudian ininya masuknya di menge,
Jadi dia akan ember, banyak bicara, banyak bicara. Lalu ada nanti hitungan lain lagi di Bayugana. Ketika nanti dikumpulkan dari angka-angka itu, kemudian angkanya di angka 5, itu artinya orangnya bimbang, wah itu bahaya. Jadi dia akan bisa menceritakan bukan saja kejelean rumah tangganya, kejelean keluarga, kejelean dirinya, bahkan kejelean perusahaan itu sendiri. Nah ini sangat detail. Nah itu yang saya jelaskan. Selanjutnya, kita ingin mengetahui nasib pasangan. Nah ini, ternyata setelah saya pelajari di ilmu palmistry, kebetulan sekali saya mendapatkan gelar OCC Master, jadi Occultist Master sana. Di garis tangan seseorang itu kita bisa memprediksi pasangan kita. Ada beberapa garis yang memang itu adalah garis pasangan kita. Itu adalah di palmistry. Jadi nanti di palmistry ini juga akan terbagi nanti. Jadi garis tangan seseorang itu akan terbagi 2. Garis tangan abadi, garis tangan semu. Garis tangan mayor dan garis tangan minor. Nah, yang bisa berubah ini adalah garis tangan minor. Garis tangan minor ini bisa berubah. Kalau kita hitung sekarang di bekel urip, itu jangkanya berapa tahun, nah sama, ternyata begitu juga di palmistry atau di garis tangan itu juga sama. Nah, di garis minor yang setelah kita hitung itu, dengan literatur bekel urip, itu dengan yang digabungkan di Bayugana, nah di sana, dengan simbol-simbol nama planet dan lain sebagainya, ada namanya Merkurius, ada namanya Luna dan lain sebagainya, ada garis kehidupan, garis yang lain. Nah di sana di Bayugana akan terbagi 3. Beda kalau yang di keilmuan di palmistry tidak terbagi 3, tetapi di kita terbagi 3 di garis tangan ini, yaitu anak-anak menuju remaja, lalu dewasa menuju 2 dan 2 menuju akhir. Nah, di sini ininya. Nah, setelah memunculkan garis tangan itu secara spesifik, kita bisa tahu kita punya suami atau istri seperti ini, garisnya seperti ini. Lalu ada lagi kombinasi dengan hitungan angka lahir. Nah, ini harus hitungan ya. Jadi, disinilah adalah munculkan ilmu angka Bayugana. Ilmu angka Bayugana ini adalah sebuah ilmu hitungan yang menggabungkan dari beberapa ilmu hitungan-hitungan angka yang ada di dunia. Jadi kalau kita gabungkan ilmu angka klasik, kita gabungkan Tesla, kita gabungkan Pythagoras, semua kita gabungkan. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini memunculkan secara spesifik angka dan unsur. Setelah angka dan unsur ini kita munculkan, di sana baru kita gabungkan dengan yang dinamakan shio. Karena di sini bertolak belakang. Makanya kalau dia di ini adalah shio itu logam, air, kayu, api, tanah. Tetapi kalau di angka logam, air, api, kayu, tanah. Jadi ada perbedaan. Apa kejadian? Nah, ini yang dikombinasikan. Kombinasi dari seluruh prediksi yang pernah saya pelajari, begitu juga ditambahkan dengan prediksi yang berdasarkan ramalan atau berdasarkan intuisi. Yang dimaksud intuisi contohnya dengan tenung tumpeng kembang. Tenung tumpeng kembang, tumpeng sari itu menggunakan jinah pis bolong, dengan menggunakan bas, lalu dengan menggunakan kopi. Nah, dan menggunakan kartu yang dibilang kartu tarot itu. Namanya tarot Bayugana. Penggabungan semua ini dari semua sudut yang pernah saya pelajari, itulah yang dinamakan tenung Bayugana. Luar biasa sekali nih penjelasannya. Artinya Jero, dari semua yang Jero jelaskan itu memang sifat seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal, kan seperti itu. Kemudian tenung Bayugana sendiri memang terdiri dari banyak sekali ramalan. Bisa disebutkan nggak Jero? Ada berapa ramalan? Kan Jero sempat mengatakan bahwa ada ramalan kopi, tanda tangan, ramalan kartu tarot. Ini kalau di tenung Bayugana itu secara kompleks ya. Ada berapa ramalan Jero? Jadi saya di sini adalah kebetulan diberikan kesempatan untuk belajar keliling-keliling. Jadi ternyata setiap tenung ramalan itu saling melengkapi, Ada beberapa tenung, contoh umpamanya di dalam sebuah rumah, dalam pekarangan tidak boleh
ngeruak pertiwi untuk dibuatkan ngaranang kelabah atau dibuatkan kolam. Tapi di situ tidak dihitung bagaimana kalau ada akuarium. Nah, ada beberapa ramalan yang bisa menjelaskan tentang penempatan akuarium. Nah, disinilah sebenarnya semua ramalan di dunia yang pernah saya pelajari, baik itu Nusantara, lah saya melengkapi. Jadi saya menggunakan yang paling pertama tetap saya menggunakan warige itu sendiri, saya menggunakan dari leluhur kita, kemudian Pranata Mangsa itu juga. Warige, itu Pranata Mangsa. Jadi seluruh hitungan ini, kemudian Jyoti, jadi ada Jyoti, sudah itu kemudian ada dari palmistry, garis tangan, garis tangan. Sudah itu angka numerologi. Kemudian perwatan seorang berdasarkan grafologi. Kemudian menggunakan tarot Bayugana. Lalu saya melakukan juga dengan Sio. Jadi saya harus hafal 1000 tahun Sio di luar kepala. Itu pernah saya coba. Contohnya 1900 tikus, 1975 Sio Sio kelinci. Klincinya kelinci apa? Klincinya kelinci kayu, kayunya kayu apa? Kayu negatif tahun 1981 Sio monyet, monyetnya apa? Monyet logam, logamnya logam negatif. Jadi harus hafal 1000 tahun Sio untuk mengetahui unsur dan ininya seseorang. Lalu dilanjutkan dengan horoskop. Horoskop, jadi horoskop perbintangan itu sangat berpengaruh. Kemudian dengan ilmu bazi. Lalu kita gabungkan juga dengan teknik-teknik ini. Ada beberapa tarot, tarot. Nah, tarot itu juga terbagi banyak nih. Jadi ada tarot oracle, ada tarot Marseille, ada tarot Rider Smith White. Nah, di tarot pun kemudian saya gabungkan, nanti munculkan tarot yang dinamakan tarot Bayugana. Jadi ada pembagiannya, tebarannya juga berbeda. Jadi bukan tarot-tarot yang ini cuma yang gabungkan, karena yang pernah mendapatkan gelar CTM, jadi CTC, jadi sertifikat tarot konselor. Saya sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga resmi tentang itu. Nah, setelah itu kemudian baru saya menggunakan ilmu-ilmu dari penglingsir tiang, yaitu wacakan dengan menggunakan tumpeng kembang. Jadi dengan pis bolong ya, ketekan pis bolong. Pis bolong kini ketekannya kini nganggo bass, kini bassnya ada doanya tertentu, itu mengetahui jalan hidup seseorang ke depannya. Lalu kemudian ditambahkan dengan tenung kopi. Nah, tenung kopi ini saya justru saya dapatkan di daerah Jambi dan di daerah tamu saya dari daerah kalau nggak salah dari Kupang, kalau nggak salah itu saya dapatkan pelajaran tersebut. Wah, Tribuners, ternyata Jero Master Made Bayu Gendeng ini seorang layak disebut master karena memang tidak sembarang menenung atau meramal seseorang. Beliau memang belajar dan itu Jero tekuni tidak setahun 2 tahun, Jero ya? Saya dari tahun 96, praktek tahun 2006. Nah, sudah itu mendalami untuk secara spesifik sampai level masternya dari tahun 2017 hingga sekarang. Jadi terus belajar sampai sekarang pun ya saya belajar. Masih belajar ya masih bodoh, dan masih gendang lah. Makanya namanya Jero Bayu Gendeng. Karena masih dan saya hitung juga tadi ramalan yang Jero paparkan itu lebih dari 12, Jero. Ya, dan sebenarnya di dunia masih banyak sekali. Dan Jero terus penasaran untuk menggali lagi. Untuk menggali karena ternyata kita bisa secara spesifik, sebenarnya ilmu itu kan sangat luar biasa asalkan kita mau belajar. Jadi ibaratnya buka lu, saya tumbuh lu gitu ya. Bukan nyampatnya saya tumbuh. Jadi sebenarnya kita jangan pernah puas dengan satu kemampuan, jangan puas dengan satu keilmuan. Kita harus selalu belajar dan selalu kalau ibaratnya kita lah memohon kepada Sang Hyang Aji Saraswati agar selalu menggunakan kita ilmu pengetahuan. Iya, betul. Oke, Jero, tadi kan kita sudah membahas tentang tenung Bayugana yang luar biasa sekali, ternyata memang prosesnya panjang dan Jero juga mempelajari banyak hal. Nah, yang sekarang ingin Tribuners dan saya ketahui, ini kan Jero sudah terkenal nih di kancah nasional. Katanya dulu Jero adalah seorang magician, itu benar nggak sih, Jero? Ya, magician itu sebenarnya dunia hiburan, tapi berbentuk
sesuatu yang berbentuk magic dan dianggap magic ya. Kemudian di balik itu ada juga beberapa atraksi-atraksi yang mungkin menghasilkan hal-hal yang Di luar nalar di ya? luar nalar. Nah, yang kebetulan sekali memang hobi. Dulu waktu itu saya dari kecil itu saya memang hobi sekali dengan dunia seperti Dunia itu karena mistisnya. kebetulan sekali eyang saya di Jogja itu juga adalah sebagai sesepuh, bini sepuh dan pengajar daripada ilmu-ilmu kanuragan. Jadi seperti ilmu Bandung Bondowoso, Lembu Sekilan, Brojo Musti dan lain sebagainya. Begitu juga dari ayah saya gitu. Walaupun ayah dan ibu saya adalah seorang pegawai negeri. Nah, dari keturunan ayah saya itu juga banyak lontar-lontar di sana seperti lontar yang tulis tentang pembungkem, sudah itu tentang apa yang tertulis tentang adik reket dan lain sebagainya. Nah, seseorang entah bagaimana kakek saya itu dengan uak saya sebagai juru kuncinya gitu ya, itu tertarik dengan saya. Jadi saya SD kelas 5 sudah mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Mereka tertarik mengajari. Dan saya jujur tidak tahu gunanya untuk apa-apa. Nah, karena saya itu adalah seorang anak yang diajari ilmu tersebut, intinya saya cuma ada dua. Terbukti dan tidak itu aja. Saya tidak memikirkan menghafalkan mantra kini-kini. Yang penting hidup lapitan itu. Itu menurut uak saya. Jadi menurut uak saya, biar akropa wenten lontar, akropa nih ke atau bagaimanapun nih ke mantra-mantra itu hafal. Kalau tidak hidup, tidak ada gunanya. Makanya perlulah dihidupkan. Nah, nikah pun yang pelajari. Nah, setelah itu kebetulan sekali Penugrahan Ide Betara ada beberapa yang dianggap CD atau ada hasil. Nah, itu kemudian saya pakai yang menurut saya adalah kenakalan-kenakalan anak kecil. Jadi saya bisa sering dipakai main apa? Dulu tuh yang dadu koplok itu. Dulu kan kocokan tuh SMP itu sering ada acara adu kocokan nika kalau di kampung-kampung nika. Itu yang bisa melihat dengan kasat mata. Itu yang keluar tuh apa dadunya? Oh gitu. Yuyu, Petro bisa keluar, kadang-kadang yang keluar itu umpamanya apa itu bisa kelihatan dan itu kemudian kita pasang. Nah, itu kan kenakalan saya masih. Dan itu saksinya satu desa. Banyak sekali yang menyaksikan. Artinya jero terus hukum waktu itu ya? Loh, yang akhirnya teman-teman tiang yang menyambut yang ikut memasang itu. Nah, akhirnya sampai tutup lah. Kemudian bola adil. Ada itu mantranya juga ada itu gimana gitu bola itu bisa ngoyong gitu. Nah, makanya kemudian setiap waktu itu saya ada setiap acara seperti itu saya disogoklah dengan sebagai disogok dengan pelakunya itu. Tidak dikasih main. Dan saksinya banyak. Orang-orang desa banyak teman-teman tiang itu jadi tokoh. Banyak sekarang mereka jadi tokoh terkenal di Bali ini. Mereka boleh ditanya saksinya karena mereka teman-teman tiang waktu kecil. Artinya bandarnya takut jero main karena takut dia bangkrut nggak? Dan saya itu karena kepolosan saya ada nama pembungkem mesrane don dadap gini gitu. Nah, saya dengan tulusnya malah sekarang saya takut mempraktekkan itu. Dulunya waktu saya masih SMP dipraktekkan itu, kemudian ini pembungkem. Langsung saya praktekkan ke Tegalan. Logika saya selalu berpikir, ini kan untuk lipi. Kalau ular itu besar, itu berbahaya. Yang mikir, wah kalau saya namanya pemula, sing banding nyemak lipi ini gede. Cari yang lipi kecil. Akhirnya karena saya berpikir ular piton itu ular sanca apa yang di hutan-hutan itu, akhirnya saya mencari lipi yang paling kecil, lipi gadang rejune. Nah, itu kan bahaya juga. Nah, itu yang justru berbahaya. Nah, saya nggak ngerti. Karena itu adalah ular pikiran kita kan logika ular kalau kecil, gitu. Ular kecil nggak bahaya, ular gede pasti berbahaya. Nah, kemudian itu saya bawa. Saya masukin tas. Ya ampun. Nah, saya kemudian sampai di rumah ketemu sama uang saya, heboh lah. Papa saya, apa dia lipi berapa? Wah, kira dikoplok-koplok. Nah, itu. Sama bapak saya diomelin wak saya.
Kenapa? Karena ketidaktahuan, kadang aja amun lipi gede berbahaya, racun liu, lipi cenik lebih ini. Ternyata yang jerawat lebih berbahaya. Berbahaya lagi. Nah setelah itu malah saya takut main lipi. Karena sudah dikasih tahu, saya jadi takut. Nah itu saksinya banyak. Dan hebatnya lagi, kemudian waktu itu suatu saat saya membuat namanya kelompok latihan namanya Bayu Sungsang gitu ya, yang diikuti banyak tokoh-tokoh dan sekarang mereka tokoh-tokoh itu sudah menjadi tokoh di Bali. Jadi mereka tahu menjadi saksi kenakalan, bukan kenakalan maksudnya praktek ilmu. Karena bagi saya adalah satu, saya setiap ada ilmu dikasih mantra harus saya buktikan. Kalau tidak dibuktikan, saya merasa tidak berhasil. Gitu. Dan leluhur saya, kebetulan penglingsir saya itu kakek begitu, itu juga begitu. Ini bangun mantra, tahu buktinya, buktian. Ada api, main di api, nyebur di api. Kengken caranya ini Pemadu Agung Geni ini bisa tidak panas. Kalau sudah tidak panas, berhasil. Tapi kalau cuma hafal mantranya aja itu baru sampai ke mantra. Nah inilah yang kemudian melatih diri saya. Nah kemudian ternyata berguna, setrum lah, atraksi setrum. Saya dapatkan ilmu ini, memakai ilmu Brojo Musti, saya masukkan ke ini saya. Kemudian ada tekal balung tekal, kemudian ada banyak pengetahuan sudah tuh menggunakan sana seperti menggunakan sana daripada pucuk bang Rejuna, bagaimana caranya ini. Nah itu kemudian saya praktekkan dan itu adalah kenakalan waktu remaja saya. Nasi itu masak, ketika saya membuat itu jejimatan waktu zaman itu saya masih SMA, itu saya taruh di nasi. Ben pida nasi itu lebang, artinya jimat itu gagal. Jadi kalau jimat itu sudah mulai uripnya sudah masuk, taruh di nasi itu, nasinya tidak akan lebang. Tetapi tidak boleh digunakan untuk yang jelek. Itulah untuk pembuktian, bukan jadi marada nak ngelagai itu jangan nasi sing lebang. Itu saya buntilannya saya. Ternyata bisa lebang. Nah, itu yang baru saya pakai. Nah, biasalah zaman dulu untuk nakalan. Nah, setelah itu pada tahun 1996-97 saya kuliah di sebuah universitas swasta di Bali, saya tidak akan bilang. Mulai itu saya demo, namanya sudah mulai ini kan, saya mulai waktu itu masih ada zamannya demo-demo, saya tidak tahu tentang politik waktu itu, cuma disuruh demo ya demo. Ikut, ya. Demo lah saya atraksi waktu itu, atraksi loncat dari ketinggian, kemudian sudah tuh atraksi silet, waktu itu saya mulai mengkores dan maaf kalau sekarang saya sudah tidak lagi kayak begitu, itu dulu waktu masih mahasiswa, saksinya satu kampus dan dosen, dan banyak wartawan-wartawan. Atraksi sulet, jatuh atraksi disetrum hidup-hidup. Waktu itu kata-katanya apa saya lupa tuh, pokoknya ini adalah kekuatan rakyat. Nah gitu ceritanya zaman dulu. Nah setelah kejadian itu saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba di rumah saya itu didatangi seseorang membawa surat. Nah itu maukah dididik, maukah ikut belum ikut menjadi dididik di dalam dunia supranatural. Nah, karena saya tahun itu kebetulan masih sedang semangat-semangatnya, saya berangkat, tetapi tidak bilang sama orang tua. Saya bilang saya berangkatnya ke Karangasem. Padahal saya waktu itu berangkatnya naik kapal laut Lambilu kalau nggak salah, itu berangkatnya ke Makassar. Di sanalah mulai perjalanan saya, atraksi di Makassar, Goa, Pari-Pari, Boni, Powatan, Poso, Bualimu. Atraksi seperti tadi itu? Iya, sampai saya ketemu dengan gubernur di Gorontalo waktu itu sempat menjadi menteri. Beliau sudah itu atraksi kemana-mana. Di sana saya ketemu Mbah Limbat. Oh, bentroan, tidak cocok nanti dengan Limbat. Kapan ketemu Limbat? Boleh tanya, kenal nggak Bayu Geneng? Itu dia dengan saya seperti kucing dan ya itu. Oh, jadi kita atraksi di mana-mana atraksi. Ya kita memang musuh bebuyutan dulu, bukan cuma di The Master. Nah, setelah itu saya diundang Keraton Solo, saya diundang ke Jogja kemana-mana. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan. Jadi saya tidak memikirkan tentang materi dulu, yang penting dapat tampil, dapat belajar ke Kalimantan, kemudian mulai saya atraksi yang kalau diibaratkan orang bilang itu debus kalau di daerah tertentu. Nah, saya tidak mengatakan itu debus, tapi itu adalah ilmu baja. Ilmu baja adalah ilmu leluhur Bali Jawa.
namanya ilmu baca. Jadi gabungan dari leluhur saya dari Bali, kemudian dengan leluhur saya dari Jawa. Nah, itu yang saya pakai. Berarti Jero kemudian tahu ke The Master RCTI. Nah, setelah itu sudah mulai akhirnya pentolan-pentolan yang sering tampil-tampil di keliling itu lagi kita mendapatkan surat. Jadi saya tuh dapat beasiswa belajar sampai ke luar negeri, ke Thailand, itu palmistry itu dapat beasiswa. Karena kalau uang, saya cari uang di mana biaya itu. Belajar ini, dikasih ilmu ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nah, tahun 2008 itu lagi saya dapat panggilan. Saya tidak tertarik waktu itu dunia entertain. Si Limbat berangkat duluan, lolos The Master. Nah, kemudian baru saya ditarik untuk The Master RCTI berikutnya. Nah, kemudian session selanjutnya. Tahun 2008 kita waktu itu bersaing, kalau nggak salah ada berapa ratus itu, kemudian dipilih sampai 50 dipilih sampai 20, dipilih sampai 10, kemudian baru saya yang terpilih dari sekian seleksi, saya masuk di The Master. Nah, kelemahannya jujur waktu itu adalah kelemahan dana. Ternyata untuk entertain di kancah nasional itu kita memerlukan dana cukup besar. Sedangkan dana yang diberikan oleh panitia tidaklah terlalu banyak. Untuk atraksi kita yang sangat besar sekali, dengan dana yang minim, itu kemudian saya dengan atraksi yang sekedar saja, yang kecil-kecil saja. Karena keterbatasan dana. Sedangkan kalau kita minta bantuan di daerah, kan tahu sendiri birokrasinya kayak apa kan gitu. Keburu selesai acara baru birokrasinya turun. Jadi dengan ini yang penting saya bisa mengharumkan nama Bali. Nah, itulah kemudian saya menjadi runner up juara 2 di The Master RCTI tahun 2009. Jadi season 3. Nah, itu. Setelah itu tahun 2009, kemudian tahun 2010 saya masih di Jakarta, sempat menikmati dunia Jakarta lah 2011. Kemudian di sana baru saya paham bahwa penampilan boleh gendeng, penampilan boleh kayak begini, tapi sesungguhnya saya memang bukan di dunia showbiz kayak begitu. Bukan jiwanya. Bukan jiwanya. Jadi saya memang arah saya memang ke dunia spiritual. Saya lebih seneng diam lama di hutan, diam lama di sawah, meditasi begitu, dibandingkan saya disuruh duk jedak gitu. Dunia showbiz lah zaman dulu kan biasalah, habis ini kedua. Nah, itu bukan dunia saya. Makanya tahun 2010, 2011 saya lebih memilih ngayah di Bali ini, pulang ke Bali. Dengan banyak waktu itu yang menyayangkan tawarannya. Menyayangkan ngapain kok ini, ngapain Jakarta loh uangnya. Makanya saya lihat teman-teman saya, Pak Tarno itu kawan baik saya, Romedal, Demian, Demian bukan gabung di kita, Deddy Corbuzier, Romi Rafael, sudah tuh Limbat, sudah tuh si Krisnaji, pemecah pasir nih kan? Ya, Krisnaji itu sekarang jadi membuat seperti UFC itu. Nah, mereka menyayangkan. Denny Darko, nah Denny Darko tuh sahabat tuh, sering masih sering WA-WA-an. Denny Darko, Jo Sandi. Nah, balik saya, ini adalah tantangan yang sangat besar. Bayangkan, belum pernah saya ketemu orang yang meninggalkan glamor uang yang sedemikian besar, sudah persiapan menjadi orang kaya, kemudian saya milih ngayah untuk mengabdi kepada masyarakat yang belum tentu juga masyarakat itu mau mengakui saya sebagai pengayah. Itu benar-benar perjuangan. Nah, kemudian selanjutnya terpilihlah saya kesudi untuk melanjutkan terah sebagai juru kunci di Merajan Ageng yang wenten lontar punike. Nah, ketika saya memilih itu, sudah jelas ini namanya kita pengayah kan tidak memikirkan materi. Berapa sih? Akhirnya saya jujur sempat kolap masalah ekonomi finansialnya sempat kolap. Apalagi teman-teman yang saya ajak dulu itu banyak jadi tokoh, ada jadi pejabat tinggi, menjadi orang penting semua. Dan ternyata jadi artis tenar semua. Artis tenar, dan banyak juga jadi tokoh penting di Bali, dan mereka sibuk dengan urusannya masing-masing kan. Nah, saya kemudian mulai menata diri sebagai seorang pengayah. Dari nol. Nah, kemudian disitulah
akhirnya saya kesudi, Iya. kemudian oleh beliau saya kemudian belajar, kemudian mewinten, akhirnya menjadi seorang juru mangku dan menjadi juru mangku gede. Ring dijan ka jero. Tiang ring desa Klungkung, tapi tiang tidak akan mengatakan desanya. Artinya mungkin seorang Jero Bayu sudah menjadi seorang mangku nge. Tiang mangku gede sesungguhnya, namun karena tiang ingat kata-kata guru tiang bahwa kita tidak harus menunjukkan kita siapa. Tiang kadang-kadang nggak apa-apa dipanggil, nggak harus dipanggil Jero, dipanggil Pak Made nggak masalah, dipanggil Pak Gendeng pun nggak masalah. Kecuali kalau tiang sedang berbusana kepemangkuan, Tentunya ada menggelung sangkut yang lagi ini etikanya. Tetapi setelah tiang tidak menggunakan itu nggak masalah. Gitu, panggil Bayu gitu nggak masalah, wait ya gitu, tiang atau dipanggil Bayu Gendeng nggak masalah. Ya. Gitu. Tadi yang menarik nih kan Jero juga waktu kecil kan sudah suka hal mistis. Apakah Jero juga melihat gamang, memedi dan lain sebagainya Jero? Inilah yang sering terjadi perdebatan. Karena apa? Orang yang tidak dimensinya tidak masuk ke dunia itu dia tidak akan percaya. Bahkan saya punya teman itu ada tuh dia suka ngebolang, jadi suka kemana-mana ngambil barang-barang di alam ini. Hati-hati itu nanti mainannya wong gamang keambil. Nah, karena ada beberapa orang yang tidak bisa melihat atau tidak frekuensinya nyambung, dia tidak percaya. Nah, kenapa saya percaya sampai saya mendalami sampai meninggalkan dulu bangku kuliah? Saya dulu pernah kuliah di ekonomi, saya pernah kuliah di sosial. Kenapa saya sampai meninggalkan? Sampai saya meninggalkan dunia keartisan untuk dunia. Karena saya secara real melihat yang begitu. Bahkan ketika saya tidur itu, saya ingat masih SD kelas 2, didatangi kucing begitu besar, ada sebesar bangkal, besar sekali. Dan itu real. Dan itu saya pernah nage play banget wong samar. Jadi saya bapak sama ibu saya kebetulan kerja di rumah sakit Sanglah, jaraknya cukup jauh dari kampung, dari Klungkung. Nah, itu jam 12 pulang dari dari sekolah, saya main ke kebun, saya punya kebun ada juwet. Saya ingat tuh jam 12 dan sebentar turun saya dari punya juwet itu sudah malam jam 8. Padahal Jero naiknya siang. Sebentar itu saya sama anak kecil itu anak kecil seumuran saya dengan seperti kakeknya biasa. Nah, ternyata pulang tuh jam 8. Dan kemudian saya sering sekali mendapatkan contohnya ada orang kejadian saya lihat kok pernah tuh di daerah Kutu tuh saya lihat dia pemusik itu. Ini seperti ada darah. Ternyata benar-benar besoknya dia kecelakaan. Jadi sesungguhnya dunia gaib itu ada, alam niskala itu ada. Cuma karena kita tidak mampu menembus dan jadi banyak kita nggak percaya. Gitu ya, dan juga banyak yang ngai-ngai ngaku-ngaku bisa melihat. Oh musuh kita, padahal sebenarnya ada sangat real. Itu Jero ngobrol dengan mereka itu. Nah saya tidak pernah kepikir itu saya ngobrol ya biasa doan. Nah contoh ini, saya nyundih sama bapak saya. Nyundih itu mencari ikan malam-malam nih. Yeah. Ada namanya celabah begitu. Saya, kakak saya dengan bapak saya. Itu sudah jelas-jelas itu bangkal jadi babi panjang sekali itu tidur di jalan mau ke celabah itu. Oh, mau ke sungai itu. Ke sungai itu. Nah, bapak saya, itu babi. Kalau saya lihat itu manusia kakek-kakek. Saya bilang, kok tidur di situ ya gitu bahasanya saya. Tapi bapak saya bilang itulah babi loh. Nah, artinya apa? Artinya ada ilmu-ilmu tertentu. Saya tidak akan menyudutkan nama ilmu tersebut. Itu memang itu ada. Itu memang ada. Berapa kali saya melihat api gunungan itu. Lea ya Jero ya. Saya tidak akan mengatakan ke arah sana. Itu temanya beda. Ya. Temanya beda walaupun nanti ada tentang di ngeringkes aksara dan lain sebagainya itu ada penjelasannya. Cuma di sini kan saya sudutnya beda. Amun gede gungannya gini ngiter, set. Nah saya itu pakai mainan, jadi saya pas lewat sudah sedikala begini, dipanggil bapak saya, itu gini ngiter ya, itu di desa saya begini. Nah karena saya tidak ngerti, katanya bapak saya hati-hati itu bisa sampai memakan korban. Loh saya nggak paham, saya masih kecil.
Nah, jadi pesan saya, susah kita akan menjelaskan seseorang yang dimensinya tidak nyambung. Ibaratnya kalau dimensi ada ada gamma, beta, alfa, theta. Ada frekuensinya dengan seseorang yang tidak nyambung di dunia itu. Kemudian dia karena ketidaktahuan dia tidak percaya. Dunia itu nggak ada, pasti ngai-ngai. Loh, gimana kalau sekarang ngai-ngai? Ngapain saya harus meninggalkan bangku kuliah waktu itu sampai mempelajari ya? Mempelajari. Artinya ya karena memang itu terjadi pada diri saya. Ya. Itu kan waktu kecil. Kalau sampai sekarang Jero masih nggak ngobrol dengan kaumnya mereka? Sangat masih. Cuma setelah saya belajar, kemudian saya dididik, itu diajarkan bagaimana etika dan tatwa. Jadi walaupun sekarang di sini saya melihat ada sesuatu tidak langsung dengan serta-merta mengatakan itu etika. Jangan kita aji wewere. Ya, jangan betul. kita langsung itu dipakai untuk sesuatu media untuk mengangkat nama kita. Wah, you nak bisa untuk nakut-nakutin itu ya. Bisa nepuk gini enggak. Percaya, bentuk-bentuk beliau tidak secara nyata itu sempurna, bentuk-bentuk yang begitu. Jadi bilang, nepuk ada lipi gini enggak seperti itu. Jadi dia seperti ngeblack ya, seperti bius gitu ininya. Jangan langsung hilang. Jadi akedipan mata. Ada yang bilang, dia nak ngidang ninggal gitu, gitu. Saya kurang tahu ya. Tapi kalau yang pengalaman saya akedipan mata. Jadi tek itu ninggalin, tek itu hilang lah. Nah, Tapi gitu. betul nggak mereka tuh mirip kita Jero? Kalau yang selama saya ini bukan mirip, tetapi hampir sama sekali. Makanya... Jadi ketika yang dulu tuh sama, tetapi tidak ada keinginan saya untuk menyapa. Itu jadi waktu saya di Ujuwat itu nak jenik itu dia dengan bapaknya gini, ya seperti kita komunikasi, mengerti dengan bahasa tubuhnya, tetapi sebenarnya kita tidak berbicara. Dan di sana pun mungkin karena ketidaktahuan dan kebodohan, saya tidak mengamati batisnya neket apa sing, sebuah temuannya misi kini apa sing, tidak sampai. Justru ketika saya sekarang paham, jarang melihat beliau. Nah, biasanya justru gini loh, kalau yang pengalaman saya, beliau itu tidak memerlukan tempat luas. Kadang-kadang ada punya jenik, contohnya Blimbing Wuluh, kan ini kecil kan? Itu banyak. Padahal ininya kecil, tapi ininya banyak. Begitu ada sabo punyaan sabo nggak perlu harus yang besar kan. Pas saya pulang kampung, di punyaan sabo itu banyak yang begitu. Tidak harus pintu nih Kang ya, pokoknya ininya itu bisa banyak keluarga di sana. Jadi tidak harus orang bilang harus punyaan yang gede sekali gitu. Oke Jero, tadi kita lanjutkan lagi sedikit. Itu berarti untuk mereka kan punya dimensi berbeda dengan kita Jero ya. Tapi untuk mereka menampilkan diri itu memang tidak sembarang Jero nge. Nah, begini, Ampura niki, yang mengatakan ini. Jadi sesungguhnya di sana pun ada tetuanya. Jadi ada yang juga mereka belajar juga aturannya ya, aturannya agar bisa melihat bisa terlihat oleh kita. Jadi dimensinya juga berbeda. Nah, sebenarnya kita tidak salah kalau kita melakukan suatu contoh, kalau kita jalan ke tempat sepi itu tanpa sadar mereka tertobro atau apa, karena itu hukumnya tidak salah karena kita tidak melihat. Nah, makanya perlu ngebel. Nah, di dalam tubuh manusia atau di tubuh kita ini sesungguhnya setiap sudut tubuh kita ini ada dewa. Ada dewa. Sudah tuh di setiap tubuh ini ada aksara. Nah, ketika kita hubungkan cakra-cakra, baik itu Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Hanahanta, Asana, sampai pada cakra-cakra tertentu, mata ketiga itu aktif, Anda akan bisa melihatnya. Merasakan dulu, jangan sampai melihat, merasakan dulu. Nah, terkadang ketika sudah kita merasakan itu adalah sebuah sensasi, itu kita sudah senang. Nah, inilah sebenarnya seorang jero-jero itu perlu mempelajari. Kadang-kadang banyak, maaf aja saya bilang oknum ya, banyak yang tidak mau mempelajari dasar, langsung merasa sudah punya kemampuan.
Akhirnya ketika dia berada di suatu tempat, subuh ya merasang sesuatu, wah niki ide sudah tedun. Tidak pernah tahu apakah yang tedun itu ancangan, wong gama, gumatat, gumitit, banaspati atau napi. Jangan salah, banaspati saudara catur sanak kita juga ada. Namun banaspati dalam artian dimensi itu juga ada. Nah kemudian setelah merasa wah ini tedun, langsung ngarenang daksina linggih, langsung kemudian ngarianang kamar suci. Ngarianang gedong kamar suci niki dengan perjalanan gaibnya. Permasalahannya adalah kalau kita ingin mempelajari sesuatu, ingin kita mengenal sesuatu, pelajarilah dasarnya. Ibaratnya kalau kita naik kendaraan, naik sepeda motor, kita harus punya SIM dulu. SIM itu pewintenannya dulu, mewinten dulu, gitu. Mawinten dulu, setelah itu baru kemudian kita harus tahu rambu-rambu. Di sana kita harus tahu, kita kenal rambu ini artinya ini, rambu ini artinya ini. Lalu kita kenal petugas-petugasnya. Jangan sampai kita, kok ini wadik saya ada polisi. Bajunya baju polisi, ternyata baru dibuka security. Nah, kan gitu kan bajunya mirip semua. Sama, jangan sampai setiap kita ketemu yang gaib-gaib, wah ini pasti ide betara nih. Ini pasti dewa, belum tentu. Harus dibedakan ya. Itulah perlunya belajar. Kadang-kadang banyak zaman sekarang, fenomena oknum-oknum tapakan, api yang lainnya itu langsung tidak ada pernah belajar, langsung ketedunan, kerohan, kemudian merasa bahwa ngiring ide betara dan kemudian mempunyai kemampuan tersebut. Nah, saran Tiang yang blog dan gendeng ini lebih bagus kalau Tiang sih belajar dulu, mengenal dulu bagaimana sifat beliau, bagaimana ciri beliau kalau hadir atau ini. Itu ada lontarnya ada, pelutuknya ada dan lain sebagainya, itu ada literaturnya. Ya. Berarti kalau orang misalnya masuk dan tanpa sadar kan banyak yang hilang tuh ke dimensi lain, itu berarti memang betul seperti ini Kang ya? Nah, masuk ada ke dimensi lain, kalau dulu kan ketok angekukul kan, itu sebenarnya dulu ada, jadi angkebina, jadi seseorang diliputi, sebenarnya bukan disembunyikan, ketika seorang itu, mereka tidak pernah menyembunyikan, jangan ini, ketika masuk ke ranah mereka, itu kan ranah mereka ranah gaib, karena masuk di halaman widangannya mereka itu yang tidak kelihatan, itu masalahnya, itu loh, makanya itu tanpa sengaja kan ya? Entah tanpa sengaja atau memang kesenengin, nah itu sih. Ya, kalau sekarang Jero sendiri pernah nggak masuk ke dimensi mereka terus agak lama gitu? Ya, yang itu yang saya bilang punya juwet itu. Itu. Itu waktu saya masih kecil. Justru kalau kita ingin masuk ke dunia itu, mereka menolak. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kita tahu gitu loh. Mereka kadang-kadang memilih orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya niat. Nah, makanya kenapa saya waktu kecil bisa masuk, karena saya tidak ada niat bahwa saya harus bisa masuk ke dunia itu. Itulah mereka mengajak, karena kepolosan manusia lah kita diajak. Tapi kalau kita ada niat itu berbahaya. Mereka tahu, wah ini ada niat nih, berbahaya. Nanti bisa kini-kini, bisa nyanan, gitu bisa masuk, bisa, itu. Jadi artinya mereka punya alarm bahaya juga ya? Ya, jadi kepolosan ya ketulusan. Rata-rata yang bisa masuk dunia itu rata-rata punya ketulusan yang cukup tinggi sih. Iya. Jero kan selain tenung bayu kan juga sebagai crystal healing praktisi ya. Itu sejak kapan Jero? Oh, nah ini ke crystal healing. Nah, kebetulan kembali sekarang ke crystal healing. Jadi crystal healing itu sebenarnya kan batu. Saya bilang penghobi, penggemar, kolektor dulu tentang soce dan mirah itu batu-batu. Dan kemudian tahun 2014 saya dipercaya menjadi juri tingkat nasional untuk lomba batu permata. Sampai ke Cirebon, waktu itu Kesultanan Cirebon mengundang, ke Madura, Sampang, kerjasama dengan kalau nggak salah itu kepolisian di sana ngadakan acara, kemudian di Bali sendiri menjadi juri, Jakarta di sebuah mall waktu itu saya berapa kali menjadi juri untuk menganalisa tentang perbatuan. Ternyata dalam setiap batu-batu atau mineral itu mengandung banyak hal yang bisa berguna bagi tubuh kita. Nanti di sana ada juga acuan lontar-lontarnya.
Jadi dibedakan antara soce dengan mirah itu berbeda. Nanti itu ada perbedaan, ada ulasan yang berbeda. Ya. Ini Jero bawa kenapa ini Ki ke studio? Oh, Don, saya nggak bawa apa. Mungkin bisa dijelaskan Jero. Oh, nggak. Ini saya cuma bawa ini singing bowl. Jadi kalau di sini bilang baja lautar itu adalah untuk Untuk blazing atau untuk ruangan sih. Jadi mungkin bisa diperlihatkan pada Tribuners prakteknya sedikit. Oh, ini enggak. Kalau ini saya sih enggak. Ini cuma ini untuk apa? Jadi kalau di singing healing sing itu sebenarnya suara-suara daripada yang dihasilkan itu mempengaruhi daripada cakra-cakra tubuh manusia gitu. Jadi bukan diketok, ini tidak boleh diketok karena kalau diketok dia menangkap suara. Yang benar adalah menghasilkan suara. Jadi cuma digores begini aja. Nah ini, itu baru kita ucapkan dengan doa untuk banyak kepada orang sakit. Dewa Dewi Aswin Dewa Murtimbuana Jagat Pati Wigna Winasanam. Nah untuk apa? Untuk orang sakit atau yang lainnya. Nah hasil-hasil suara-suara ini itu berbeda-beda. Itu mempengaruhi daripada cakra-cakra seseorang. Jadi ada yang mempengaruhi cakra anahata, mempengaruhi cakra visuda, dan mempengaruhi cakra yang lainnya. Jadi hasil suara, bukan diketok. Kalau dikotok begini, baru digosok, dia menangkap suara. Jadi tidak diketok. Okay. Yeah. Mungkin Jero, goal Jero ke depan setelah ini apa Jero? Okay. Nah kebetulan saya sekarang kan sering diundang menjadi narasumber. Yeah. Dan kemudian melatih dan mengajar. Jadi goal saya untuk kedepannya saya ingin untuk generasi muda itu dan generasi kita itu tidak mendapatkan ilmu nak mulek itu, tidak mendapatkan ilmu-ilmu yang seolah-olah seperti delusi, diajak menghayal kini-kini. Saya ingin mari kalau kita ingin ngajegang atau kita ingin mempertahankan tradisi, mempertahankan ilmu leluhur, mari kita pelajari ilmu leluhur itu. Mari kita jangan kemudian kita tidak menggunakan ilmu leluhur, lalu kita menciptakan ilmu sendiri seolah-olah kita paling pintar. Jadinya lah kita benturan. Banyak ilmu-ilmu leluhur-leluhur itu lontar-lontar, baik itu taru permana, budak kecapi dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu banyak sekali ilmu yang ada. Mari kita pelajari. Kalau memang benar-benar kita ingin melestarikan daripada ilmu leluhur tersebut. Setelah itu untuk generasi berikutnya biar tidak ada istilahnya nak mulek itu. Begitu ada istilahnya nak mau bakat mulek itu apa gen dadi anggu, biar nggak ada kesan begitu. Jadi bisa menjelaskan apa yang sebenarnya nih Kang berdasarkan literatur dan sastra dan logika. Iya, ya Jero, ini kan banyak yang mungkin netizen ingin mengetahui kenapa sih Jero memilih nama sebagai Jero Master Made Bayu Gendeng. Padahal kan nama-nama Jero itu kan banyak, mungkin Jero yang lebih bagus gitu. Kenapa memilih nama Gendeng Jero? Jadi begini. Pertanyaannya tentang nama Gendeng dia. Ada yang bilang kan Gendeng itu kan gila atau yang lainnya. Masalahnya begini, kenapa saya menggunakan nama Gendeng? Karena saya banyak bertemu guru-guru yang saya minta belajar pada beliau itu mengaku belum. Saya ketemu sesepuh, ketemu para master, ketemu bahkan yang sudah meraga suci, itu setiap saya ketemu beliau Sadu Ajeng, beliau mengatakan ampura Gus, ampura niki de Bayu, titiang niki nak belum, tengerti napi tiang nak belum. Nah sekarang kalau beliau itu mengaku belum, saya belum pernah lo ketemu yang mengaku duak. Nah sekarang saya tanya sama Gung, kita belajar sama orang belum apa namanya?
Gendeng. Ya gendang. Sudah tahu orang Blok kok kita belajar. Makanya kenapa saya mengatakan mengakek nama gendeng? Karena saya merasa saya masih Blok, masih bodoh, dan masih gendeng, belum waras. Dan orang yang mengatakan, yang menghina, wah kenapa menggunakan nama gendeng? Artinya mereka orang yang sudah waras, sudah pintar. Karena prinsip saya, lebih baik kita mengaku gendeng, tetapi berpikir waras. Daripada kita mengaku waras, tetapi sifatnya masih gendeng-gendengan. Tapi Jero nggak apa-apa dengan itu dibully? Nggak masalah mau dibully apa, orang kenyataannya saya gendeng dan Blok. Kapan-kapan boleh kalau ketemu guru-guru saya, semua ngaku Blok. Saya nawang apa? Dia nak Blok, lah saya nawang apa? Blok. Nah gimana dong? Orang guru-guru saya aja mengaku Blok, sedangkan saya muridnya, otomatis saya gendeng. Makanya namanya Made Bayu Gendeng. Salam dunia gendeng. Gitu. Terus Jero sendiri kan selalu menggunakan salam rahayu itu ada maknanya Jero. Nggih, Nika ampun ini sebenarnya cukup fenomenal ya. Saya tidak menyangka salam rahayu itu akhirnya menjadi membooming gitu ya, karena kemudian rahayu banyak yang mengikuti. Sekarang semua rata-rata salam rahayu Santi kan begitu. Jadi sesungguhnya kita itu yang kita harapkan dalam kehidupan adalah kerahayuan. Kerahayuan itu komplit ya. Rahayu dalam arti amerta, rahayu dalam arti hati kita rahayu arti penerimaan dengan keadaan semua. Kalau kita sudah rahayu, sudah tercapai kerahayuan itu, pastinya akan muncul santi tersebut atau kedamaian tersebut. Mungkin yang terakhir, kisah yang selama Jero menjalani dunia magician ataupun dunia spiritual, kisah yang paling menarik dan orang yang paling spesial yang pernah Jero temui atau Jero ramal sira. Nah, kalau itu sebenarnya kalau mau ini kan kembali itu rahasia perusahaan sebenarnya. Banyak pejabat-pejabat, bahkan pejabat yang sangat terkenal sekali, baik di pusat maupun di daerah Bali sendiri. Dan artis-artis yang sangat terkenal. Sinambura Nikit yang tidak, karena ada kode etik, saya tidak akan mengatakan siapa klien-klien saya, karena mereka pun tidak mengizinkan saya mengatakan. Paling kalau saya mereka bertemu, paling ya saya katakan, oh kita ngopi bareng. Jadi saya tidak mau mengatakan siapa-siapa saja. Kenten itu. Kentennya kalau untuk kentennya pengalaman yang paling unik dan menarik yang pernah. Ya. Pengalaman yang paling unik dan menarik itu adalah ketika saya di Bali, tidak saya bahas ya. Saya malah pengalaman unik dan menarik itu, saya di luar Bali itu uniknya, harus saya akui, saya bertemu beberapa kampung yang mencari, maaf sekali, bukan orang Bali, agama Hindunya itu tidak ada, berkali-kali. Jadi cuma saya sendiri yang beragama Hindu, gitu loh. Nah, bayangkan saya berapa kali menangani pasien di Kalimantan, Sumatera, di Sulawesi. Itu memang di Sulawesi ada yang beragama Hindu, tapi banyak sekali di daerah-daerah tertentu tidak ada beragama Hindu. Contohnya di Palembang saya pernah menangani itu. Itu di daerah kemarin di Rohul, itu transmigrasi Muslim semua. Nah, itu bagaimana saya menggunakan serana yang sesuai dengan sastra, sedangkan pada saat seperti itu saya harus melakukan ritual-ritual identik dengan kehinduan. Nah, ternyata di sanalah konsep bahwa agama Hindu itu adalah agama yang fleksibel, agama ilmu-ilmunya juga dari leluhur kita di Bali juga fleksibel, bisa menyesuaikan dengan tempat. Itu menariknya. Jadi kita dengan menggunakan dupa, menggunakan air tirta itu dengan bunga, itu kita lakukan ritual, dan ternyata mereka menerima dan ada kesuece, ada penugurahan Ide Betara. Itu yang sangat membahagiakan bagi saya sebagai putra daerah yang kadang-kadang itu ingin menepis kata-kata
bukan jago kandang di bani dinigan bani, saya menepis itu bahwa kita putra daerah bisa berkibar dan diakui keilmuan kita dalam sudut keilmuan yang kita kuasai. Jadi keilmuan kan macam ada dari dunia ke politik, nah inilah keilmuan saya bisa saya praktekkan dan bisa diterima baik di seluruh Nusantara. Salam dunia gendeng. Oke Tribuners, sekian obrolan kita hari ini bersama Jero Master Made Bayu Gendeng yang sangat luar biasa, dan beliau memberikan banyak sekali ilmu kepada kita khususnya di dunia spiritual dan juga bagaimana cara meramal serta kisah-kisah unik dan menarik beliau yang dibagikan juga. Untuk itu semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Tribuners semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.